Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1680 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai ayat 14. Kejadian 48 ayat 1 sampai ayat 14 di bawah perikop Manasye dan Efraim. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, 'Siapakah ini?' Jawab Yusuf kepada ayahnya, 'Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini.' Maka kata Yakub, 'Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka.' Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, 'Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu.' Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu, Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye,
Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Israel atau Yakub memberkati Efraim dan Manasye, anak-anak Yusuf. Dan di ayat 15 dan ayat 16, Israel kemudian memberkati juga Yusuf, anaknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang dilakukan Yusuf kepada anak-anaknya di hadapan bapaknya, di hadapan Israel untuk menerima berkat. Lihat ayat kunci kita di ayat 10 sampai ayat 14. Nanti saya akan selipkan, kita akan baca. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan ayat ini, saudara akan menemukan rahasia untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin. Apa rahasia untuk menerima berkat Tuhan? Perhatikan ayat 10. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepadanya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Haleluya. Yang pertama saudara, rahasia menerima berkat Tuhan. Perhatikan, Yusuf mendekatkan anak-anaknya kepada bapaknya, kepada Israel. Amin. Ingat, janji berkat Tuhan itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu seterusnya keturunan Yakub. Jadi konteks saat itu, saluran berkat itu masih satu pintu karena Yakub masih hidup. Makanya ketika mendengar Israel sakit keras, Yusuf segera membawa kedua anaknya kepada Israel dengan satu tujuan, meminta doa berkat untuk kedua anaknya. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa untuk menerima berkat Tuhan, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, yang adalah sumber segala berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dekat dengan sumber berkat, pasti kita diberkati. Amin. Kalau kita dekat saja dengan pejabat, bupati, gubernur, saudara, kita kecipratan berkat, saudara, betul? Mungkin saudara dapat posisi, jabatan, atau berkat-berkat finansial, materi, dan lain sebagainya. Karena saudara dekat dengan pejabat, dengan seorang yang penting, atau saudara dekat dengan seorang yang kaya, saudara kecipratan berkat juga, betul? Saudara, apalagi kalau saudara dekat dengan sumbernya, sumber segala berkat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti saudara dan saya, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dengar baik, kalau hidup kita jauh dari Tuhan, kita tidak pernah gereja, kita tidak pernah beribadah, kita tidak pernah berdoa, dan lain sebagainya, dan kita mendapat dalam tanda kutip keberhasilan, kita sukses, padahal kita tidak pernah cari Tuhan. Kita betul-betul menikmati semua kelimpahan, padahal kita tidak pernah cari Tuhan. Saya mau bilang, itu bukan berkat dari Tuhan. Itu bukan berkat bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena berkat Tuhan itu Tuhan berikan kepada mereka yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Haleluya. Dengar baik, kalau keuntungan, kesuksesan, keberhasilan yang saudara dapatkan di saat saudara jauh dari Tuhan, saya tegaskan, itu bukan berkat dari Tuhan. Itu dari iblis. Iblis memakai cara itu juga, menawarkan tahta dan harta kepada Tuhan Yesus waktu pencobaan di padang gurun. Betul? Berkat Tuhan itu kita dapatkan di saat kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Amin. Mungkin kita tidak seperti orang lain yang bergelimang harta benda. Mungkin kita hanya hidup pas-pasan. Di saat kita mau makan mungkin hanya nasi tok. Tapi di saat itu kita berdoa. Tiba-tiba ada yang bawa berkat buat kita. Amin. Itu yang namanya berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengalami mujizat. Kita mengalami karya Tuhan dalam hidup kita. Itu berkat, saudara.
Dan berkat itu juga bisa bicara tentang kebahagiaan. Kalau saudara bergelimang harta benda tapi hidupmu tidak bahagia, itu berarti saudara tidak diberkati. Kalau saudara melihat ada orang yang hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, tapi rumah tangganya bahagia, itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, cara menilai orang diberkati itu bukan dari finansialnya, tetapi bagaimana hidupnya. Apakah dia bahagia atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan itu, kebahagiaan itu, kita dapatkan di saat kita dekat dengan Tuhan. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Itulah orang yang diberkati. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Seperti yang dialami oleh Daud, saudara, banyak masalah dia. Tapi dia merasa ketika datang kepada Tuhan, dia merasakan damai, tenang, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat-berkat itulah yang kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ayat 12. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Haleluya. Rahasia yang kedua menerima berkat Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Maka saudara akan dimuliakan, diangkat tinggi oleh Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, berkat Tuhan itu mengalir ibarat sungai. Mengalir dari tempat yang tinggi, dari gunung, mengalir ke tempat yang paling rendah. Amin. Perhatikan saudara, apa yang dilakukan Yusuf kepada anak-anaknya di hadapan Israel bapaknya. Yusuf menarik anak-anaknya yang tadinya dipeluk. Yusuf menarik mereka untuk bersujud di kaki Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana saya menangkap pesan. Kita harus hidup rendah hati, supaya berkat Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, dari ayat ini kita belajar. Belajarlah rendah hati. Selalu saya katakan saudara, kapan kita belajar rendah hati? Di saat kita direndahkan. Di saat kita dihina, dipermalukan, di saat itulah Tuhan mau kita belajar rendah hati. Haleluya. Memang saudara, untuk belajar rendah hati itu sakitnya luar biasa. Betul? Tapi itulah proses Tuhan untuk kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus merendahkan hati kita. Kita harus membuang ego kita, gengsi kita, keangkuhan diri kita. Itu harus dikikis, harus dibuang, harus dimatikan dalam diri kita. Supaya aliran berkat Tuhan dari tempat yang paling tinggi mengalir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah hidup rendah hati. Tapi selama kita masih tinggi hati, aliran berkat itu tidak akan mengalir dalam kehidupan saudara. Kalau saudara bertanya kepada diri saudara, kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Coba cek hati saudara. Apakah saudara sudah belajar rendah hati? Atau jangan-jangan masih tinggi hati? Ciri-ciri orang yang tinggi hati masih tersinggung, cepat emosi. Coba cek diri saudara. Di saat saudara sudah hidup di dalam Tuhan, sudah betul-betul hidup dalam kebenaran firman, saudara tidak akan lagi sakit ketika saudara disinggung, ketika saudara dihina, dipermalukan, saudara tidak akan lagi sakit hati. Karena saudara sudah belajar rendah hati. Amin. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, belajarlah dari sekarang, belajar rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata begini. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah
hati. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, mengasihani kita, oh haleluya. Apa yang saudara minta, pasti Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, apa rahasia untuk menerima berkat Tuhan? Tunduk pada otoritas. Perhatikan ayat 13 dan ayat 14. Setelah itu, Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Haleluya. Kedua tangan dari Israel itu adalah gambaran otoritas. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus tunduk pada otoritas. Amin. Saudara harus tunduk pada pemimpin saudara. Siapa yang memimpin saudara? Kenapa kita harus tunduk kepada pemimpin kita? Karena merekalah yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan memimpin saudara. Perhatikan, Yusuf saja tunduk pada Israel. Artinya Yusuf tahu struktur otoritas di dalam Tuhan. Dia harus tunduk kepada Israel ayahnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara harus belajar tunduk pada otoritas. Karena itu menandakan kita adalah orang yang tahu kebenaran firman. Kita harus tahu siapa pemimpin kita. Di dalam rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga. Tapi kenyataannya banyak yang kebalik, saudara. Istrinya sekarang menjabat menjadi kepala keluarga. Suaminya pangkat kapten, istrinya mayor. Kalau dalam rumah tangga saja, istri dan anak tidak tunduk pada otoritas, bagaimana rumah tanggamu akan diberkati Tuhan? Istri dan anak harus tunduk pada otoritas di dalam rumah tangga. Amin. Tunduk pada otoritas, baik di dalam pelayanan di gereja saudara. Sebagai jemaat saudara harus tunduk kepada otoritas di atas saudara. Siapa? Majelis. Majelis harus tunduk. Otoritas yang di atasnya siapa? Pendeta. Harus tunduk, saudara. Jemaat dan majelis harus tunduk pada otoritas gembala sidang. Gembala sudah, pendeta saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang gembala dan domba, pendeta saudara itu gembala. Sementara domba-domba itu adalah jemaat. Bagaimana mungkin domba-domba itu yang memimpin atau menuntun gembala? Nggak mungkin. Jadi saudara di sana kita belajar otoritas. Kalau saudara jemaat, saudara majelis, ya saudara harus tunduk apa kata hamba Tuhan saudara, gembala saudara. Jangan saudara yang adalah domba mau atur gembala, kebalik saudara. Malah yang terjadi akan tersesat. Malah yang akan terjadi perpecahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara mau tunduk pada otoritas firman, kalau saudara sendiri tidak tunduk pada otoritas di atas saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, kita harus tunduk pada otoritas. Di saat kita tunduk pada otoritas, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa Israel meletakkan tangan kanannya di kepala Efraim dan tangan kirinya di kepala Manasye, bersilang. Itu sebenarnya tidak usah dipermasalahkan. Karena itu adalah hak prerogatif dari Israel. Itu terserah pada pemegang otoritas. Dalam konteks ini, Israel. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar. Kita harus tunduk pada otoritas. Tunduk kepada pemimpin kita. Siapa yang memimpin kita? Tunduk. Kita mau belajar taat pada perintah pemimpin kita. Kita harus tunduk pada otoritas. Supaya apa? Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita.
Kalau kita tidak tunduk pada otoritas, mustahil kita bisa tunduk kepada Tuhan yang tidak terlihat. Hari ini kita belajar, apa rahasia untuk menerima berkat Tuhan? Yang pertama, dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, belajar rendah hati. Rendahkanlah dirimu serendah-rendah mungkin, sampai orang tidak lagi dapat merendahkan saudara. Di saat saudara ada di titik itu, Tuhan yang akan angkat, promosikan saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari firman Tuhan ini, rahasia untuk menerima berkat Tuhan, tunduk pada otoritas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka, masa muda mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan membuat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit, mereka yang mendengar kabar baik ini, mengalami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang saat ini sedang lemah imannya, Tuhan teguhkan, kuatkan mereka. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.